Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Oviana Putri Wijaya, dengan NIM 210603110065 dari kelas Kimia B, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali review materi dari dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Eni Yuliati, dengan materi asam basa. Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan materi atau sebuah kata dari asam basa. Ya, sebenarnya dari sejak kita SMP sudah dikenalkan dengan materi asam basa hingga sampai saat ini. Nah, kali ini izinkan saya untuk menjelaskan ya, teman-teman. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah teori asam basa, yaitu pada masa kuno, masa pertengahan, sekiranya pada abad ke-8 dan 13. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah teori dari para tokoh ahli kimia terkenal, Browns Lowry, Arrhenius, dan pada masa Lewis. Pertama nih, dari bahan asam atau basa. Bagaimana cara kita tahu dan mengelompokkan bahan asam atau basa? Pada bahan asam berada pada skala 1 sampai dengan 6. Indikator dari asam atau basa dapat kita ketahui dari kertas lakmus. Pada asam sendiri dapat digolongkan sebagai contoh yaitu gas asid, gastric acid atau asam lambung. Kemudian ada jus lemon, kemudian ada jus apel berada di indeks nomor 3, ada jus tomat yang dimana rasa asamnya tidak terlalu asam, tidak maksud saya tidak seasam dari jus lemon. Kemudian ada kopi pahit. Ya, kopi hitam ternyata berada pada skala asam garis 5. Dan kemudian ada susu. Kemudian pada angka 7, skala 7 menunjukkan angka yang netral, di mana tidak berasa asam dan juga tidak berasa basa. Pada skala ke-8, ada contoh yaitu telur, dan ada baking soda di angka skala 9, ada sabun mandi, dan kemudian ada amonia, kemudian ada bleaching atau pembersih, dan di pH 13 sampai dengan 14 ada konsentrat dari alkali. Pada zaman kuno, para ilmuwan terdahulu untuk mengetahui upaya dalam mengetahui rasa dari asam atau basa, pahit, asin, manis, pedas, dan lain sebagainya menggunakan indera perasa sebagai langkah utamanya dan kemudian mengelompokkannya, yaitu dengan lidah. Pada ujung lidah di bagian belakang tergambarkan di sebelah sini menunjukkan rasa pahit. Lidah dapat menunjukkan rasa pahit. Kemudian pada sisi samping kanan dan kiri menunjukkan rasa asam. Sedangkan untuk rasa manis dikecap oleh lidah di bagian paling depan. Untuk asal kata asam dan basa. Nah, kata asam berawal dari kata oxein, yaitu dari bahasa Yunani yang kemudian bermutasi menjadi kata asere yang artinya membuat asam. Sedangkan kata basa sendiri berasal dari kata panggang dalam wajan. Wah, suatu hal yang menarik bukan? Panggang dalam wajan menghasilkan suatu kata basa. Ya, tentu saja berawal dari abu tanaman yang dari bahasa Arab, kemudian yang dirasakan memunculkan rasa pahit, kemudian digolongkan menjadi rasa basa. Pada tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab, Jabir ibnu Hayyan, mempersiapkan asam nitrat atau NO3 dan kemudian memanaskannya dengan kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkan di dalam air, sehingga memunculkan KNO3. KOH dan NOH yang menjadi basis dari sabun sendiri. Setelah itu, pada abad ke-13, suatu pencampuran atau hasil kimia yang
dirasakan hasil dari hasil pencampuran kimia, yaitu para ahli kimia setelah mencampurkan dari HNO3 atau asam nitrat dengan HCl atau asam klorida dan menghasilkan larutan aqua regia, yaitu yang berfungsi untuk melarutkan emas, yang mana jika larutan aqua regia ini nanti dilarutkan pada emas, pada suatu logam mulia dapat terlarut. Larutan dari HCl dan HNO3 merupakan larutan dari campuran asam kuat dan juga asam lemah, sehingga yang bersifat korosif, sehingga dapat melarutkan dari sifat logam sendiri. Kemudian, pada abad pertengahan, di abad pertengahan, pada abad pertengahan, para ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa, yang mana reaksinya dari zat satu dengan zat yang lainnya. Kemudian mereka menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain, dan kekuatan dari asam berkurang ketika alkali atau basa ditambahkan. Jadi, teman-teman, suatu zat asam keasamannya akan berkurang apabila ditambahkan atau dilarutkan dengan suatu campuran basa. Sebagai contoh, suatu jus jeruk tadi atau jus lemon tadi akan berkurang keasamannya apabila dicampurkan dengan bahan dari yang bersifat basa seperti sabun mandi tadi. Kemudian, Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan dapat menjadi indikator asam atau alkali basah. Nah, maksud dari indikator tumbuhan ini yaitu dapat kita gunakan seperti umbi-umbian, kunyit sebagai indikator warna kuning, kemudian bunga sepatu, dan juga tumbuhan yang berwarna lainnya. Sorry. Selanjutnya, pada abad ke-18, para penemu-penemu dapat mengemukakan pendapatnya, yaitu Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai dengan 1796 menemukan gagasan bahwasannya senyawa unsur atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Beliau mengemukakan hal ini pada waktu di Denmark, di Inggris. Pada waktu itu ada pameran dari sirkus sendiri. Kemudian selanjutnya ada Davy dan juga Priestley yang mengusulkan bahwasannya hidrogen memberikan asam, dan waktu Joseph Priestley membuat penemuan yang sama pula didukung oleh Priestley. Selanjutnya pada Liebig memperkuat dari teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang mana bersifat asam dan dapat digantikan oleh logam. Oke. Selanjutnya, yaitu dari para tokoh-tokoh ahli kimia terkemuka. Yang pertama yaitu ada Bapak Arrhenius pada tahun 1859 sampai dengan 1927, yang mana menghasilkan, dalam kesimpulannya, asam menghasilkan ion H+, dan basa menghasilkan ion OH-. Kemudian yang kedua yaitu Bronsted and Lowry pada tahun 1923, yang mana asam bertindak sebagai donor proton dan basa bertindak sebagai aseptor proton. Dari Bronsted Lowry ini kemudian diperkuat kembali oleh Bapak ilmuwan kita Gilbert Newton Lewis, yaitu pada tahun 1875 hingga 1946, yang menerangkan bahwasanya asam itu menerima PeB atau pasangan elektron bersama, sedangkan basa yaitu lebih memberikan PeB atau pasangan elektron basa. Oke, kemudian menurut Arrhenius, definisi asam dan basah yaitu
Pada Augustus Arrhenius tahun 1859 hingga 1927, seorang jenius Arrhenius sempat disalahpahami yang jauh pada zamannya, yaitu dia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktoralnya bahwa asam basa dan garam terpecah menjadi ion positif dan ion negatif ketika dilarutkan di dalam air. Pada tahun 1884 ini merupakan tindakan bid'ah ilmiah di mana dia tokoh Arrhenius dicemooh selama bertahun-tahun, namun pada tahun 1903 Arrhenius terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Menurut Arrhenius, definisi dari asam dan basa yaitu berjalan seperti ini. Pada asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen yang bermuatan positif, atau sering disebut juga dengan proton, dan dalam larutan air. Sebagai contoh nih, HCl atau asam klorida aqueous menjadikan H+, ion H+, aqueous, plus dengan Cl- aqueous atau klorid. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksil atau OH- pada kelarutan air, di mana sebagai contoh yaitu NaOH aqueous menjadi Na+ ditambah dengan OH-. Asam dan basah dalam reaksi netralisasi akan membentuk senyawa air atau H2O. Jadi, apabila suatu zat asam dari HCl dan juga NaOH, kemudian mereka akan dilarutkan, secara tidak langsung mereka akan membentuk suatu senyawa air, baik dalam jumlah molekul yang kecil, senyawa molekul yang kecil maupun yang banyak. Selanjutnya yaitu saya akan menerangkan mengenai teori dari Bronsted-Lowry. Asam asam konjugasi, basa konjugasi, di mana asam di sini adalah melepaskan. Di sini dia melepaskan asam sehingga dia disebut asam Bronsted. Dan di sini disebut juga basa konjugasi, di mana dia adalah sedangkan pada NH3 di sini adalah menerima, maka dia adalah yang menjadi asam konjugasi. Pada teori dari Bronsted-Lowry sendiri yaitu menerangkan tentang asam basa konjugasi, di mana ada pada atom H yaitu melepaskan ion H, maka disebut dengan melepaskan ion H+, maka disebut dengan Bronsted-Lowry acid atau asam dari Bronsted-Lowry. Sedangkan untuk yang tidak menerimanya yaitu disebut dengan yang menerima hanya atom H yaitu disebut dengan asam konjugasi. Sebagai contoh di sini tertera HCl. HCl di sini akan melepaskan ion H-nya sehingga di sini menjadi basa konjugasi. Sedangkan NH3 di sini akan melepaskan ion H-nya sehingga di sini akan bertambah H-nya menjadikan sebagai asam konjugasi. Mohon maaf, untuk yang Bronsted-Lowry acid ini di sini HCl-nya plus NH3 amonia menjadikan Cl- plus NH4+. Di mana untuk Bronsted-Lowry HCl-nya tetap, sedangkan di sini pada basa konjugasi tidak menerima HCl. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu pada H2SO4 atau asam sulfat ditambah dengan H2O atau air. Oke, menghasilkan di sini HSO4- yang mana di sini adalah melepaskan ion H+, kemudian di sini terdapat hanya satu dan di sini ada hanya dua yang mana ini melepaskan ion H, dan untuk air sendiri di sini ada H2 dan di sini menjadi H3 yang mana pada asam konjugasi menerima dari ion H+. Kemudian pada HNO3, asam nitrit.
di sini menjadi NO3 yang melepaskan dari ion H+. Kemudian untuk CH3OH atau metanol di sini menambahkan dari ion H+ yang mana menjadikan asam konjugasi. Contoh selanjutnya yaitu CH3COOH atau asam asetat ditambah dengan H2O atau air menjadikan CH3COOH di sini terdapat ion H plus ion H, namun di sini dilepaskan ion H-nya sehingga menjadi suatu basa konjugasi CH3COO- dan sedangkan untuk H2 sendiri atau air di sini menambahkan menjadi H3O. Selanjutnya yaitu teori model Lewis. Lewis mengemukakan bahwasanya zat asam merupakan zat yang memiliki kulit valensi yang tidak lengkap sehingga menerima PEB. Sedangkan basa yaitu zat yang memiliki PEB yang didonorkan. Jadi pada asam dan basa saling keterkaitan di mana kulit valensinya atau dapat juga ikatan dari elektron dari valensi sendiri menjadi ikatan valensi. Salah satu contoh soal dari model atom Lewis yaitu di mana dari NH3 yaitu NH3 ditambah dengan H+, menjadikan di sini elektron dari H yaitu 1. Kemudian pada N sendiri yaitu ada 5. Di sini bagaimana caranya agar mereka menjadikan suatu ikatan yang rasional atau suatu ikatan yang stabil, maka mereka harus memiliki salah satu ikatan. Untuk ion H-nya ini sudah pas, di mana atom H berikatan dengan N, di sini satu ikatan, kemudian di sini juga sudah ada satu ikatan, di sini ada satu ikatan, namun di sini tidak ada, sehingga ditambahkan dengan asam sebagai penstabilnya. Dan kemudian dirumuskan menjadi seperti ini, di mana NH3 menjadi NH4 atau amonia. Kemudian ada Cl plus Ag. Pada gambar sudah diterangkan bahwasanya untuk titik dari Ag sendiri itu Ag plus sebagai asam dan Cl- sebagai basa, yang mana elektron dari Cl sendiri tersebar di Cl sebanyak 7 elektron dan akan menjadi lebih stabil apabila mencapai pada kulit elektron sebanyak 8 elektron sehingga mengambil pada Ag sendiri sebagai ini jadikan Cl 2Cl kanan kiri seperti ini dan dirumuskan dengan rumus Cl-. Oke. Sebelumnya saya berterima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kurang jelasnya dari penjelasan saya karena pada sebenarnya saya sebagai mahasiswa saya sedang belajar dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.